Hari ini kita akan belajar tentang membuat aplikasi sederhana dengan Google Form dan Google Sheet, memanfaatkan akun belajar.id untuk mengukur suasana hati siswa sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Langsung saja, pertama kita buka Google dulu. Seperti biasa ini saya sudah buka. Boleh kita buka dulu. Kita mulai dari awal. Jadi buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Loadingnya lama. Lalu kalau kita login ke akun belajar.id kita, ini akun default saya bukan ini. Kita login dengan akun belajar.id atau pastikan Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar.id karena kita akan memanfaatkan fasilitas akun belajar.id tersebut. Sesudahnya kita masuk ke Google Drive. Kita masuk ke Google Drive menggunakan akun belajar.id. Di sini pastikan. Oke, ini ya, dihapus saja. Lalu kita buat folder baru. Biar sebenarnya bisa dibuat, bisa juga enggak. Tapi sebaiknya kita buat biar lebih enak ngatur filenya. Misalnya foldernya namanya mood. Create folder baru namanya mood. Nih. Lalu kita klik di mood ini biar kita masuk ke folder tersebut. Jadi sama saja seperti Windows yang membuat folder di Google Drive. Lalu kita buat file baru Google Sheet. Klik di new, baru kita bikin file di Google Sheet untuk mengambil data yang akan kita gunakan di Google Form. Klik blank spreadsheet. Ini create aja, create and share. Lalu kita akan diantarkan ke sini, dibuka biar lebih besar. Lalu di sini kita tulis misalnya nama siswa. Nama siswa yang akan kita pakai. Jangan lupa sheetnya yang sebelah sini kita ganti namanya. Misalnya klik kanan aja untuk mengganti, klik kanan, rename. Pilih rename, terus kita kasih nama misalnya daftar. Lalu jangan lupa spreadsheetnya kita kasih judul analisis atau mood saja, mood begitu. Lalu kita copy atau ketikkan nama siswa. Saya akan mengkopikan nama siswa saya yang sudah di Excel ini. Saya kopikan nama siswanya yang sudah ada biar nanti siswanya tinggal milih, tidak perlu mengetikkan nama. Ctrl C untuk mengkopikan, masuk lagi ke drive tadi. Anda ke sini, Ctrl kanan, klik kiri, klik kanan, paste spesial, values only. Ini kenapa tidak langsung Ctrl V, bisa langsung Ctrl V, cuma untuk menghindari perbedaan settingan, kita kopikan saja value-nya. Nah, sudah, Google Sheet-nya sudah kita buat. Kita balik lagi, kita sekarang akan membuat Google Form-nya. Kita rekam ya. Kita rekam. Kita akan buat Google Form-nya. Kita balik lagi ke drive yang di atas ini. Masih di folder mood. Kita klik kanan. Ini belum berubah. Mood. Kita klik, bukan klik kanan, kita klik di new. Ini Google Form. Baru blank form. Create and share. Nah, baru kita kasih nama, ini boleh namakan mood atau ya mood awal. Kita kasih nama dia mood awal, judulnya juga sama. Baru bebas aja sebenarnya sih deskripsinya. Kalau kasih nama lah misalnya kelasnya, kalau saya biar gampang. Baru pada pertanyaan pertama kita kopikan di sini nama dari sini kita kopikan nama ke Google Sheet lagi, nama kolom yang paling atas dari Google Sheet yang mau kita ambil daftar namanya, nama siswa. Ctrl C saja biar gampang. Di sini kita Ctrl V biar gampang.
Nah, yang kita perlukan adalah di sini nanti adalah model pertanyaannya drop down. Nah, bagaimana biar nama-nama yang ini langsung masuk ke sini? Ini kan kalau kita lihat hasilnya, anak harus memilih, tapi tidak ada pilihannya. Nah, bagaimana biar pilihannya itu ada? Kita akan menggunakan script bantuan. Jadi caranya ke Google Sheet lagi, klik ekstensi, terus app script, extension, app script. Lalu di sini kopikan script yang akan saya bagikan lewat linknya nanti di bagian bawah dari video ini. Ini ada ininya, kita oke saja. Kopikan script yang akan saya bagikan di grup atau di bagian bawah dari link video ini. Script ini kita kopikan. Modelnya di notepad itu Ctrl A saja biar terkopi semua. Ctrl C jangan sampai ada yang dilewati. Jadi Ctrl A untuk memilih semuanya, Ctrl C untuk mengcopy. Lalu di sini kita hapus function ini dan kita Ctrl V atau pastekan script yang kita punya itu. Nah, yang perubahan yang perlu kita lakukan adalah cuma dua. Yang pertama, ini perhatikan yang ini. Nama sheet Anda. Nama sheet Anda ini kita harus ganti dengan nama sheet yang ini. Di Google Sheet tadi. Di nama sheetnya adalah daftar yang ini. Maka kita tulis di sini namanya adalah pakai huruf kecil daftar. Lalu yang berikutnya kita kopikan ID Google Form kita. Jadi kita ke Google Form tadi yang kita sudah buat. Lalu jangan lupa ID-nya kita kopikan. ID itu ada di address bar yang atas di URL dari mulai d/ ini sampai dengan /edit. Itu kita copy, blok saja, copy atau Ctrl C, balik lagi ke script yang tadi dan Anda blok semuanya ini, pastekan di sini. Ctrl V. Nah, kalau sudah, simpan dulu, save project. Kalau sudah di save project, baru kita run. Klik run. Kalau sudah di run, nanti kita akan diminta untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Dikonfirmasi aja. Ini lagi run. Nah, di review permission, kita review saja. Klik di review permission, di authorize ini required authorize. Klik review permission. Pilih akun yang kita pakai, akun belajar.id yang kita pakai. Baru ini biarkan saja, allow. Pilih allow ini. Sampai execution starter, execution complete. Kalau kita ke Google Form, kita akan lihat daftar nama yang ini muncul di Google Form. Di daftar mahasiswa kita sudah muncul di Google Form. Klik required, biar nanti dia mesti milih. Sesudahnya kita tambahkan pertanyaan, bikin section baru aja. Add section, tambahkan pertanyaan. Ini kita bilang nama mood awal. Baru tambahkan pertanyaannya. Itu nama sectionnya ya, mood awal. Apa yang Anda rasakan saat ini? Lalu karena dia tidak perlu mengambil data, ini require, kita bikin pertanyaannya pakai multiple choice saja, biar dia hanya bisa milih satu. Yang pertama misalnya sedih, sangat sedih. Yang kedua misalnya kita bikin di sini, klik situ, sedih saja, sedih. Yang ketiga misalnya biasa saja. Yang keempat misalnya senang. Dan yang kelima misalnya sangat senang. Oke, kalau sudah cukup dua pertanyaan itu, mungkin kita lihat hasil formnya. Ini pertama dia mesti pilih nama dulu. Sudah pilih nama, baru dia bisa pilih berikutnya.
Misalnya dia pilih namanya adalah Abdul Ghani Madaris. Baru next, dia akan memilih apa yang dia rasakan. Misalnya dia perasaannya adalah sedih. Nah, kalau sudah mereka submit. Oke. Hanya saja ini kita bisa lihat hasilnya dari respon, tapi tidak terkonek ke sini. Responnya ada. Yang jadi masalah adalah jika kita ingin membandingkan antara mood awal, jadi kita akan bikin dua sheet, sehingga dua form, sehingga kita mau dia antara analisa, bisa kita analisa langsung di sini, tapi saya mau juga adalah ada nanti di akhir perbandingan antara mood awal dan mood akhir. Oleh karena itu, biar sekalian aja kita buat, kita linkkan ini ke sheet. Kita linkkan antara formnya ke sheet ini. Cukup dipindah ke respon tadi, kita link to sheet, baru kita pilih select existing spreadsheet, select, baru kita pilih nama sheet yang akan kita linkkan hasilnya nanti. Klik select mood, baru kita klik select. Nah, hasilnya ini akan muncul di sini. Abdul Ghani Madaris perasaannya adalah sedih. Nama sheet untuk menyimpan responnya adalah form response 1. Nah, nanti hasil di sini kita akan analisis di sini. Oke. Sekarang itu form yang awal. Jadi ini sebelum pembelajaran kirimkan ke anak biar Anda bisa menganalisis hasilnya. Ada berapa orang senang, sedih, dan seterusnya. Gunanya buat apa? Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan sebagai dasar untuk menentukan metode apa yang bisa dilakukan untuk pembelajaran. Sesudah itu kita akan melakukan refleksi atau evaluasi. Nah, refleksi apakah proses kita itu berhasil atau tidak, proses mengajar kita bagus atau tidak. Nah, kita bisa meminta anak merefleksikan lewat sheet yang baru lagi, mood yang baru lagi. Nah, karena kita nanti akan menggunakan dua model pertanyaan, maksudnya akan menggunakan dua model pertanyaan yang sama, maka Google Form ini saya gandakan saja. Klik di sini, make a copy, biar tidak berkali-kali membuat. Make a copy, baru kita kasih nama di sini. Ini nama dia mood akhir. Oke. Share it with the same people. Kalau misalkan kita share pakai email, make a copy. Sekarang kita sudah punya dua form. Yang pertama mood awal ini, dan yang kedua adalah mood akhir ini, dengan model yang sama. Hanya nanti responnya kita simpan juga ke sheet yang sama biar kita bisa melinkkan hasilnya. Link to sheet, select existing spreadsheet, select mood, select. Nah, nanti responnya, ini klik aja karena sudah terbuka, responnya akan tersimpan di from response 2. Ini ada tersimpan di from response 1. Untuk menganalisanya, kita coba ya. Ini form awal. Ini bisa di-share ke anak-anak, kita send lewat WA, caranya send ini linknya. Kalau kepanjangan kita klik shorten URL, kopikan, pastikan ke WA. Biarkan mereka mengisi. Tapi setting dulu beberapa hal, misalnya tidak perlu ada email. Dibiarkan mereka response, do not collect address, terus require sign in. Ini matikan saja biar semua anak bisa menginputnya. Ini show link to submit ada respon, tidak usah, biar dia hanya bisa mensubmit sekali respon. Do not collect. Nah, kalau sudah kita share linknya, baru kita isi. Sekarang misalkan saya isi ya. Saya isi ini tadi Gani, saya isi Abim, next, Abim perasaannya biasa aja, submit, dan seterusnya. Sekarang untuk mood awal kita sudah punya dua respons. Ingat, mood awal disimpan di form respons 1. Ini sedih biasa aja. Nanti kita akan analisis hasil ini. Caranya, pindah ke Google Sheet ya. Kita ke daftar. Awal biar tidak buka sheet baru, boleh juga buka sheet baru tapi di sini aja lah. Biar kita bisa menganalisisnya. Ini kita kasih nama
analisis hasil. Nah, ini kita kasih nama kolomnya mood, terus ini awal, kondisi awalnya berapa, terus akhirnya berapa. Ini misalnya kita kasih nama sangat sedih, di sini sedih, di sini biasa saja, sama kayak ini ya, sama kayak nama-nama apa namanya, ini pilihan questionnya, senang, misalkan sama persis tulisannya besar atau kecil, karena kita akan countnya. Senang sekali, sangat senang, baru ini jumlah. Nah, ini sama, sangat sedih, biasa saja, senang, sangat senang. Oh, ini sedihnya besar, sangat sedih, senang, sangat senang. Oke, sekarang kita hitung dulu ada berapa banyak respon hasil yang dihasilkan di form 1. Di kondisi awal, caranya adalah sama kayak rumus di Excel. Jadi kita pakai count ifs, klik, sama dengan count ifs, tidak usah pakai count ifs, banyak kondisinya, tapi ini satu aja, count if. Count if ini akan minta pertama range-nya yang mana dan kriterianya apa. Kita ke form respon 1 karena range itu yang akan kita pakai. Baru kita klik dari mulai C2 karena respon yang akan kita pakai sampai ke bawah. Karena dia ada 32 lebih, maka kita boleh menggunakan yang banyak, bebas aja sampai di 52 atau 53 gitu. Baru sesudahnya, masih di atas rumus, kita masukkan kriterianya. Kriteria yang pertama, karena dia teks, maka pakai kutip, sangat sedih. Ini kriteria pertama. Sesudahnya kita enter. Ada berapa orang sangat sedih, kita enter. Kriteria kedua adalah sedih. Nah, ini rumus ini aja kita kopikan. Blok, copy, baru kita pindah dengan cara enter ke kolom berikut. Di sini kita pastikan sama kayak Excel ini, di atas munculkan toolbar, kita pastikan baru kriterianya sedih. Enter. Sama hal yang sama kita lakukan. Ini kriterianya biasa saja. Jadi kita ganti kriterianya saja. Biasa saja. Enter. Baru yang ini juga kita pastikan. Ke sini kriterianya senang. Senang. Dan yang terakhir, ini kita pastikan ke sini kriterianya sangat senang. Lalu kita jumlahkan hasilnya. Ini sama seperti Excel, kita boleh pakai sum dari atas sini sampai ke bawah. Tutup, jumlahkan. Sekarang yang sudah mengisi form ada 2 orang. Dan kondisi akhirnya pun sama, karena nanti responsnya akan masuk ke sini dengan posisi yang sama, karena formnya kita kopikan, maka rumus ini pun bisa kita kopikan dengan mengganti nama sheetnya. Jadi rumus yang sangat sedih kita blok, copy, Ctrl C itu, pindah ke sini, kita blok sini, paste, baru ini yang satu kita ganti jadi 2 karena responnya akan ke from ke sheet yang namanya from response 2. Hal yang sama kita lakukan, ini kita copy, atau mungkin ada cara yang lebih cepat, silahkan saja, tapi yang pasti tekniknya begitu. Ini 2, terus ini juga kita copy. Jangan dipakai copy itu ya, karena kriteria range-nya akan beda. Ini 2. Misalnya kalau kita tarik begini, ini kopian ke sini. Coba lihat, kriterianya beda. Yang tadi asalnya C, ini jadi D53. Jadi kalau saya lebih cepat begini. Rumus yang ini saya kopikan, baru saya pindah ke sini. Baru ini saya ganti dengan 2. Ini juga 2. Senang, sedih, sangat sedih, biasa saja, senang, sangat senang, tinggal ini kita kopikan.
Baru ini kita pindahkan ke sini, Ctrl V, ini kita ganti dengan 2. Oke, sudah. Ini kita ketengahkan semua kalau mau, seperti Excel biasa ya. Ini tarik. Responnya belum ada karena belum yang form ini mood awal ya. Form mood akhirnya kita belum ada yang respon dan kita belum bagi. Nah, kalau sudah, saya mau bikin grafik. Kita bisa bikin grafiknya seperti di Excel. Tinggal kita insert. Kita blok dulu ini. Yang kita mau buat grafiknya dari sini sampai ke sini. Dari mood sampai ke ini. Baru kita insert chart. Nanti akan kelihatan di sini grafiknya. Grafik inilah yang akan kita baca nanti. Jadi ada satu orang sedih, satu orang biasa saja. Nah, bagaimana jika ada tambahan respon? Nanti kita bisa lihat kalau ada tambahan respon. Misalnya mood awal, kita bagikan ada yang respon. Misalnya namanya adalah Maggie Adira Rokiman. Next, perasaannya adalah senang. Submit. Di form kita langsung berubah. Satu orang sedih, satu orang senang, satu orang biasa aja. Terus misalnya ada lagi yang isi, nanti bervariasi itu harusnya kalau banyak. Ini mood awal, ada lagi yang isi. Misalnya namanya Alia Putri Tumandula. Next, baru dia ngisi sedih. Submit. Di sini berubah. Sedih yang lebih banyak. Nah, sekarang dari grafik yang ada kita bisa menentukan bagaimana cara kita untuk merunning kelas. Apakah kelas itu harus dijalankan dengan biasa-biasa saja, atau kita melucu, atau kita kasih penguatan karena ini kondisi moodnya nih sedih nih. Yang lain ada yang senang tapi sedikit. Ini informasi yang bisa diberikan oleh ini. Sesudah pembelajaran berakhir, kita bagikan ini form mood akhir. Sama seperti tadi, kita send juga ininya, linknya. Linknya kita send, bikin shorten, biar pendek, kopikan linknya, kirim lewat WA. Biar anak-anak mengisi. Nah, sekarang kalau misalkan saya isi. Sudah belajar, si Abdul Ghani ini perasaannya adalah biasa saja. Submit. Baru nanti si setting juga ya, biar orang satu kali mengisi. Response ini jangan pakai, jangan restrict karena anak-anak siapa tahu belum tahu apa namanya, belum tahu akun belajar.id-nya. Presentation, solving to submit, ada respon kurang apa itu juga. Baru di setting itu ya, utak-atik aja itu kalau tidak paham. Ini misalnya Abi Molanu, next dia sangat sedih, submit, misalkan begitu. Terus ini berapa ini si Adira Megi Putra Lokiman, next ternyata dia sudah belajar perasaannya sedih, submit. Terus Aulia Putri Tumandulak, nanti kita Aulia Putri Tumandulak sudah belajar perasaannya adalah biasanya, submit. Nah, kita lihat hasilnya. From respon 2 ini sudah ada di daftar, tidak ada. Ini from response 2 C6 sampai C57. Harus ada salah sebentar. C2, sorry, salah. Dia harusnya C2. C2 ini sama C2. Ini juga C2. Ini juga C2. Salahnya tadi di sini ini C2, sedangkan di rumusnya C6. Di sini. Ganti saja di sini, ganti saja ini ya dengan ini batas ini ganti dengan C2 ini. Ini sudah C2, makanya sudah terbaca. Ini C2, ini C6 tidak terbaca karena di luar range. C2, C2 tadi saya salah copy paste. Ini C2. Ini jumlahnya 4, ini responnya 4. Ini grafiknya kita bisa lihat bahwa yang pertama sedih,
Yang paling banyak sesudah belajar, yang paling banyak adalah biasa aja. Berarti mungkin ada peningkatan. Tapi ingat, ada juga sangat sedih. Atau kalau mau merubah bentuk grafiknya, kita bisa mengeditnya dengan bentuk lain. Jadi kita bisa melihat perbedaannya. Nah, awalnya ada yang sangat senang. Di titik akhirnya sangat senang. Ternyata titik akhir dari ini senang. Ya, tidak ada yang sangat senang. Akhirnya tidak. Oh, ada satu orang sangat senang. Tidak ada, sama-sama tidak ada yang sangat senang. Tidak ada yang sangat senang. Baru yang senang, nah, tidak ada, tapi di sini ada yang akhirnya ada yang senang. Biasa aja. 2 orang sangat sedih di awal, di akhir sudah berkurang, dan seterusnya. Atau silakan melihat grafiknya. Nah, itu Bapak Ibu cara memanfaatkan form, Google Form dan Google Sheet untuk membuat model sederhana penilaian formatif perasaan ketika awal dan akhir pembelajaran yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.